Shalom saudara. Shalom. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua. Sudah 3 bulan ya dari Maret minggu terakhir kita sudah tidak ibadah bersama-sama. Dan sekarang di masa transisi new normal, kita diperbolehkan kembali berkumpul beribadah. Saudaraku yang terkasih, kangen nggak saudara? Kangen ya? Di masa transisi new normal ini, baiknya kita tetap selalu waspada dan tetap jaga jarak. Dan terlebih lagi untuk kita lebih banyak untuk duduk di bawah kaki Elohim saudara. Dimana saat ini iman pengharapan kita itu sedang diuji. Karena dimana di masa COVID-19 ini sampai sekarang ini berdampak di semua sektor bidang saudara. Sehingga banyak orang, kalau saudara perhatiin, banyak orang yang saat ini sedang kesusahan. Banyak orang yang sedang kesedihan. Mungkin juga ada yang kehilangan sanak saudaranya dan lain sebagainya saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, pada Sabat siang hari ini yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Saat Kita di Zona Merah. Saat kita di zona merah. Kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah saudaraku yang terkasih, walaupun saat ini kita sudah diperbolehkan ibadah di masa transisi new normal ini, kita tetap harus hati-hati. Karena penyebaran COVID-19 ini masih tetap mungkin semakin meningkat saudara. Di daerah Kelapa Gading sekitarnya masih ada yang zona merah saudara. Banyak orang bilang kepada saya, Priscilla, lu terlalu terburu-buru untuk memulai ibadah. Coba kalau saudara perhatiin, banyak gereja-gereja yang belum mau memulai untuk beribadah. Di atas pun belum saudara. Ketika saya tanya, Bapak udah mulai ibadah belum? Belum, nggak berani. Karena mental jemaat masih belum bisa menerimanya. Nah kehidupan manusia saat ini itu sedang diuji oleh Tuhan. Mungkin ketika saudara berada di zona yang nyaman, ketika saudara ditanya apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesua, maka kebanyakan orang akan mengangkat tangannya itu tanpa ragu saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, iman bukan teruji di saat kita ini ada di zona yang nyaman saudara. Iman yang teruji hanya bisa dilihat pada saat berada dalam kesusahan, kesulitan seperti saat ini saudara. Nah sebagai orang percaya, saudara harus menyadari bahwa iman kita itu harus diuji. Bapak Yahweh akan menguji iman kita agar kita itu naik kelas saudara. Misalnya saudara, jika orang ingin membuat sesuatu, misalnya ada orang ingin membuat obat, tentu awalnya sebelum membuat obat, di awal bahan-bahannya itu harus diuji di laboratorium saudara, untuk bisa kemudian memberikan sebuah lisensi atau izin. Kalau obat yang dibuatnya itu aman, maka kemudian boleh diproduksi secara massal untuk diperjualbelikan saudara. Nah itu sebabnya menurut saya kehidupan orang Kristen harus pertimbangkan tentang iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Pertanyaannya saudara, apakah kita sudah teruji di dalam iman kita?
Apakah kita sudah teruji di dalam pengharapan kita? Apakah kasih dalam hidup kita telah teruji? Hanya saudara yang bisa menjawab. Ujian terhadap sesuatu itu akan menunjukkan kekuatan dan kualitas dari produk yang kita uji, saudara. Iman yang teruji adalah iman yang melalui berbagai proses, saudara. Nah, melalui proses kita mengalami pemurnian dan menunjukkan siapa diri kita itu, saudara. Untuk itu pada masa pandemik ini kita harus kuat, saudara. Saudaraku yang terkasih, kondisi pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Siapa yang di sini menginginkan terjadi seperti ini? Saya rasa tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi seperti ini, saudara. Hal ini terjadi bukan saja di Indonesia, saudara, tetapi hal ini, virus ini terjadi di hampir semua negara di muka bumi ini, saudara. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kalau iman kita diuji, bagaimana pengharapan dan kasih kita itu diuji, saudara. Saya berdoa supaya kondisi yang kita hadapi, kita bisa keluar dalam kondisi teruji, bahwa kita bisa lulus, bisa lolos dari masalah ini, saudara. Dan kita harus tetap berpegang teguh pada janji Bapa Yahweh, bahwa ujian yang Tuhan berikan tidak melebihi dari kekuatan kita, saudara. Dalam kondisi yang kita hadapi seperti sekarang ini, kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Kondisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi 100 tahun yang lalu tidak sama dengan yang kita hadapi saat ini, saudara. Mungkin pada waktu itu walaupun yang meninggal lebih banyak, lebih besar, tapi kondisi zaman itu manusia itu belum pergi-pergian, belum traveling, saudara, seperti sekarang ini, saudara. Itu sebabnya kondisi yang kita hadapi ini, rasa takut yang kita hadapi tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya rasa takut dan cemas itu manusiawi, saudara. Kita takut, saudara, tapi itu manusiawi, saudara. Biar kiranya dengan kondisi COVID ini ada kekuatan yang datangnya daripada Bapa Yahweh, saudara, yang akan memampukan setiap kita untuk kita bisa menghadapi keadaan yang sedang terjadi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana saat kita ada di zona merah, saudara? Bagaimana saat kita ada di zona merah, saudara? Mari kita akan pelajari satu-satu, saudara. Yang pertama, saudara, firman. Yang pertama, firman. Kita buka Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Nah, seberapa jauh saudara mengenal firman? Karena firmanlah yang akan menolong kita untuk dapat melalui badai yang datang seperti saat ini, saudara. Nah, selain firman yang ada, yang lain yang perlu diuji, itu dicatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7 itu tentang seorang pahlawan iman, yaitu Nuh. Dikatakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-7. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar, olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam ayat 7 ini, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau saudara merenungkan apa yang Nuh alami dan yang Nuh lewati, dia harus membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin di pikiran Nuh juga nggak ngerti bahtera itu seperti apa,
Nah, perintah yang diberikan oleh Bapak Yahweh adalah perintah yang sulit dipahami oleh Nuh, saudara. Ada 3 masalah Nuh bisa bimbang, saudara. Mungkin Nuh bimbang apa enggaknya enggak dicatat di firman Tuhan. Ada 3 alasan. Yang A, saudara, Nuh tidak pernah melihat hujan. Saat itu Nuh tidak pernah melihat hujan. Coba kita lihat dulu Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan apa? Dan setiap semak belukar, ladang belum ada di muka bumi, serta setiap tanaman ladang belum bertumbuh, karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi saat itu Bapak Yahweh belum menurunkan hujan di muka bumi ini, saudara. Nah, bagaimana Nuh bisa mengerti air bah? Gak ada di pikirannya, mungkin ngebayanginnya aja enggak tuh, saudara. Kemudian yang B, saudara, Nuh hidup ratusan mil dari samudra terdekat saat itu, saudara. Kemudian yang C, saudara, mungkin pada saat Nuh bisa membangun Batra di daerah Nuh, bawa ke lautnya itu gimana? Gak kepikir, saudara. Kemudian yang C, tidak mudah bagi Nuh itu mengumpulkan jenis-jenis binatang yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Kita mungkin ngumpulin 20 binatang aja mungkin gak bisa, saudara. Nuh belum pernah membayangkan itu semua untuk bisa menawarkan keselamatan keluar dari masalah yang akan dihadapi oleh Nuh, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan Nuh tidak mengeluh, Nuh tidak menolak, Nuh tidak membuat alasan-alasan, saudara. Dia dengan taat mempersiapkan Batra itu, saudara. Bikin baterainya aja lama loh, saudara. Enggak 1 tahun 2 tahun loh, saudara. Saudaraku yang terkasih, tanpa ketaatan, tanpa ujian ketaatan, kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan, iman kita belum teruji, kualitas iman kita belum teruji kalau kita tidak mengalaminya, saudara. Saya merasa hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, di mana krisis yang awal mulanya dari krisis kesehatan, awal COVID kan krisis kesehatan, saudara. Kemudian krisis kesehatan berkembang menjadi krisis ekonomi, saudara. Semua banyak orang yang dipekerjakan di rumah atau dirumahkan. Banyak orang yang kerja kemudian di PHK. Kemudian orang yang bisnisnya bukan hanya mengalami penerimaan, tapi mungkin sama sekali tidak ada penerimaan, tidak ada pemasukan. Belum lagi punya karyawan yang jumlahnya banyak, saudara. Saat ini kita alami, saudara. Yang tadinya krisis kesehatan kemudian bergeser menjadi krisis ekonomi. Belum lagi krisis ekonomi berkepanjangan. Banyak di antara kita krisis apa lagi, saudara? Krisis keuangan. Krisis keuangan, saudara. Karena kita tidak lagi mempunyai tabungan untuk kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, saudara. Saya banyak sekali mendapatkan WA dari orang-orang, Ibu Priscilla tolong bantu aku, Ibu Priscilla tolong isikan pulsa karena aku sudah tidak bekerja. Bayangkan, saudara. Nah, orang yang WA saya memikirkan saya enggak? Gitu loh, saudara. Tapi saudara, puji Tuhan, saudara, walaupun saya pun kena dampaknya, saudara, saya masih bisa memberkati banyak orang, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, namun justru di saat-saat seperti ini, menurut saya iman kita itu sedang diuji. Iman percaya pada firman, ketaatan kita untuk terus melakukan apa yang benar, saudara. Tidak kompromi dalam menghadapi kehidupan, saudara.
Kita harus kuat saat-saat ini, saudara. Nah, sebagaimana Nuh pada saat itu, dia perlu ketaatan yang dibuktikan, saudara. Karena iman bukan hanya sesuatu yang dapat kita pergunakan untuk meminta segala yang kita inginkan, tapi iman adalah sesuatu yang kita tunjukkan walaupun mata kita belum melihatnya. Gitu loh, saudara. Itu loh iman, saudara. Firman itu kecil seperti benih, saudara. Tapi kalau firman kita tanam di dalam kehidupan kita, kita beri pupuk dan kita taat, kita tekuni, maka dapat bertumbuh menjadi mujizat yang dapat mengeluarkan keadaan sulit seperti sekarang ini, saudara. Amin, saudara. Nah, bicara soal yang kecil, saudara, saya teringat kembali kepada kesaksian yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia yang ada di perjanjian lama, saudara. Nanti saudara baca sendiri kisahnya di 1 Raja-Raja 17, saudara. Suatu kali Bapak Yahweh memerintahkan dia di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kemarau, di tengah-tengah krisis. Bapak Yahweh memerintahkan dia untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit, saudara. Jika saudara pernah membaca kisahnya bagaimana dia dipelihara Bapak Yahweh di tengah-tengah krisis yang ada saat itu, saudara. Setiap pagi dan petang Bapak Yahweh mengirimkan burung gagak untuk membawakan dia roti dan daging, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin banyak di antara kita luput dari memperhatikan mujizat yang terjadi oleh Elia ini, saudara. Kita semua terkesima dengan dahsyatnya cara Bapak Yahweh memelihara Elia saat itu, saudara. Saya kemudian membayangkan kejadian sesungguhnya, saudara. Dikatakan burung gagak itu tidak pernah berhenti pagi dan petang untuk mengantarkan ke Elia, saudara. Jadi seperti catering saja, saudara. Mungkin pagi, siang, petang mengirimkan makanan, saudara. Coba saudara membayangkan bahwa burung gagak ini hanya bisa membawa roti itu di mana? Di paruhnya, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak burung gagak yang dikirim oleh Bapak Yahweh untuk menolong Elia, saudara. Yang pasti seekor burung gagak membawa sepotong roti atau daging itu besar nggak? Paling kecil, saudara. Karena burung gagak kan nggak gede-gede banget, saudara. Ketika saya membayangkan kisah ini, ada pelajaran yang berharga yang dapat kita temukan di kisah Elia ini, saudara. Mujizat yang datang dalam kehidupan kita tidak kalah datang dalam bentuk yang spektakuler besar, saudara. Tapi seberapa besar atau kecil pun potongan daging yang dibawa oleh burung gagak buat Elia, buat saya itu cukup untuk memberikan kekuatan kepada Elia agar bisa bertahan hidup di tengah-tengah krisis, saudara. Amin, saudara. Saudara, yang memelihara tetap hidup bukan besar kecilnya daging, tetapi realita. Ada seekor burung yang membawakan sesuatu yang mustahil bagi Elia, saudara. Saudara, 3 bulan kita nggak ketemu, ya. Kita pasti semua kita di sini kena dampaknya. Bukan saudara saja yang kena dampaknya, saya pun kena dampaknya, saudara, yang membutuhkan perawatan yang besar. Tapi puji Tuhan, saudara, ketika orang-orang memikirkan, oh ojol gitu kan, ya, ojol, kasihan ojol. Adakah di antara kita yang memikirkan hamba-hamba Tuhan yang kecil, saudara? Banyak hamba Tuhan yang mungkin pada saat sekarang ini yang membutuhkan ulur tangan kita, saudara. Kalau gereja-gereja besar mah enak, saudara, perpuluhan ditransfer, kolektor ditransfer. Nah, kalau gereja-gereja kecil
Siapa yang memperhatikan? Belum ada loh saudara. Tapi saudara, di tengah-tengah saya di rumah beberapa bulan, tiba-tiba ada seseorang yang gak saya kenal saudara. Benar-benar gak saya kenal dan belum pernah ketemu. Ibu Priscilla, saya ingin mengirimkan sembako. Harap Ibu Priscilla terima. Gak seberapa gitu loh. Dia dari mana saudara? Dari Semarang saudara, dari luar kota. Saya bilang, oh puji Tuhan, karena orang ini memperhatikan hamba Tuhan. Itu loh, walaupun isinya gak seberapa. Ada Indomie, ada kecap, ada sambal, ada beras jagung, ada biskuit komplit, ada odol, ada sabun saudara. Tetapi hal itu saya hargain luar biasa karena memperhatikan hamba Tuhan saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah di mana kita sedang diuji ketaatan dan pengenalan kita akan Tuhan, saat ini saya berdoa supaya Tuhan membuka untuk saudara untuk memperhatikan kemungkinan besar ada hal-hal yang Tuhan datang di dalam kehidupan saudara, ada hal-hal mujizat yang datang di dalam kehidupan saudara pagi, siang, petang yang mungkin begitu kecil sehingga luput dari perhatian saudara. Apapun yang saudara terima saat ini, saudara tetap harus mengucap syukur saudara. Nah menurut saya, Yahweh tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Yahweh yang kita sembah adalah Bapak Yahweh Jireh, Bapak Yahweh yang akan mensuplai saudara dan saya, terutama dalam hal ide, dalam hal benih. Kita bicara berkat daripada Bapak Yahweh bukan karena materi saja saudara, tetapi mungkin ada ide-ide daripada Bapak Yahweh di tengah-tengah pandemik saat ini. Mungkin Ibu Teli, oh gua akan jualan Ibu Apri mungkin aku akan online tahu. Siapa tahu dari hal itu laku saudara. Itu ide saudara. Kemudian mungkin ada yang memberi benih supaya bisa dikembangkan saudara. Dan semua janji yang Bapak Yahweh penuhi untuk saudara, supaya saudara bisa keluar dari keadaan saudara seperti sekarang ini. Amin saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa selain imannya, selain firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara, selain ketaatan, saya rasa pengenalan saudara akan Tuhan saat ini sedang diuji saudara. Coba kita buka Yesaya 41. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, jangan takut. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin saudara. Saudara, setiap kali Bapak Yahweh berkata jangan takut, Tuhan Bapak Yahweh tidak berhenti sampai di situ saudara. Bukan hanya Bapak Yahweh ngomong jangan takut udah stop, enggak saudara. Bapak Yahweh selalu berkata jangan takut, karena akulah Elohimmu. Selalu ada alasan mengapa Bapak Yahweh memberi perintah untuk kita jangan takut. Takut itu manusiawi saudara, tapi Bapak Yahweh katakan jangan biarkan takut itu menguasai kehidupan kita saudara. Sebab Bapak Yahweh menyertai kita saudara. Nah, seberapa jauh saudara mengenal Bapak Yahweh? Saudara dapat mengenal firman-Nya. Saudara dapat melihat kecukupan yang Tuhan datangkan bagi saudara. Walaupun sekecil daging yang ada di paruh seekor burung gagak untuk Elia saudara. Ketahuilah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya saudara. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati air, kita tidak akan melewati api,
Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hanyut oleh air. Bapak Yahweh tidak akan membiarkan api untuk menghanyutkan kita, saudara. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia di tengah-tengah krisis. Begitu dengan Tuhan yang sama yang disembah oleh Elia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun, saudara. Bapak Yahweh menyediakan tempat untuk kita berlindung. Bapak Yahweh mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Yahweh menolong dengan cara yang ajaib. Amin, saudara. Buktinya di tengah-tengah situasi seperti saat ini, ada yang dapat sembako ya, ada yang berlebihan mendapat berasnya. Kemudian karena berlebihan mendapat berasnya daripada kutukan, dibagi-bagiin kembali, saudara. Jadi diberkati untuk memberkati, saudara. Nah, mengapa Elia mengalami pertolongan yang sangat ajaib daripada Bapak Yahweh, saudara? Karena Elia taat pada semua perintah Bapak Yahweh, saudara. Jadi jangan ragu untuk mempercayai Bapak Yahweh, saudara. Karena dialah Bapak Yahweh yang hidup, Bapak Yahweh yang penuh kuasa, Bapak Yahweh Jireh di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Bagaimana saat kita ada di zona merah, saudara? Pengharapan yang teruji. Pengharapan yang teruji. Kita buka Ibrani 6. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa, yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam tabir. Saudara, pengharapan itu adalah jangkar, sebagaimana jangkar untuk sebuah kapal, saudara. Demikianlah pengharapan bagi kita, jiwa kita. Jangkar itu untuk kapal itu harus kuat, saudara. Harus dilabuhkan. Ketika kapal itu dilabuhkan, jangkar itu harus kuat, dilempar kemudian nancap ke bawah, dan harus kuat dan tidak bisa patah. Dalam menghadapi tekanan yang datang, jangkar itu tidak bergeser, saudara, kokoh, saudara. Begitu dilabuhkan dimanapun juga, jangkar tidak akan bergerak sama sekali, saudara, tapi kokoh, saudara. Demikian juga kita, saudara. Di dalam situasi seperti sekarang ini, kita tetap harus kokoh dan kuat, saudara. Karena pengharapan kita hanya pada Bapak Yahweh, saudara. Saudaraku yang terkasih, kokoh dan kuat juga harus ada di pengharapan kita. Kekokohan dan kekuatan tidak akan bisa dibuktikan kalau belum pernah diperhadapkan dengan masalah, dengan kesusahan, saudara. Nah, di hari-hari sekarang ini, saya banyak sekali menemukan orang-orang yang sedang dalam putus asa, saudara, dalam frustasi, saudara, karena mereka terjebak di balik pertanyaan, mengapa? Di mana Tuhan? Seringnya gitu, saudara. Ketika kita dalam masalah kesulitan, kita hanya teriaknya, mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah begini, sudah begitu? Gitu loh, saudara. Kenapa dunia menghadapi ini? Ini datang dari Tuhankah? Atau Tuhan mengizinkankah? Gitu loh, saudara. Seringkali pertanyaan kita seperti itu, saudara. Saudara, keadaan yang kita hadapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada orang yang sudah melewati keadaan seperti ini yang ada di sekitar kita, saudara. Saya tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini, saudara. Saya tidak dapat menyelami seberapa besar badai yang saudara hadapi masing-masing saat ini, saudara. Saya tentu tidak bisa menyelami dari masing-masing saudara. Yang bisa menyelami adalah diri kita sendiri, saudara. Itu sebabnya walaupun kadangkala kita belum diberi pengertian pada saat kita berada di tengah-tengah badai, saya bisa meyakinkan saudara bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin saudara. Saudara, yang jadi pertanyaan saudara, seberapa jauh saudara tetap bertahan dan kuat? Banyak di antara kita dalam keadaan putus asa, tidak berdaya di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tetapi walaupun kita putus asa, saudara tidak harus menjadi patah semangat. Karena walaupun putus asa, saudara jangan mengambil sikap untuk terus-terusan putus asa saudara. Walaupun saudara belum mengerti mengapa hal ini terjadi, kemana saya harus pergi, tetap pegang teguh kepada Bapa Yahweh saudara. Coba kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Kemudian dalam Roma 5, kalau kita diuji melalui kesengsaraan, iman kita diuji, maka kita akan mendapatkan ketekunan saudara. Ketekunan kita terus diuji, kita akan membangun karakter atau tahan uji saudara. Nah saat ini walaupun saudara belum mengerti alasan apa yang kita harus lewati ini, bukan berarti kita harus menyerah saudara. Keadaan seperti ini kita tidak harus menyerah, tetapi buktinya dari hari lepas hari saudara tetap sehat saudara. Saya katakan supaya saudara bangkit dan berkata, saya kuat. Saya harus kuat di dalam menghadapi ini. Amin saudara. Amin. Coba kita buka Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40, di situ dikatakan, dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua ini tidak menerima janji itu. Perhatikan saudara, bagi kita yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, itulah Elohim, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Nah saudara, di ayat ini dikatakan mereka dijanjikan, tapi mereka belum beroleh saudara. Walaupun setelah dijadikan kesaksian melalui iman saudara, mereka belum menerima janji itu saudara. Dikatakan dalam ayat tersebut, walaupun mereka adalah teladan-teladan iman, tidak semua apa yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh itu menjadi kenyataan saudara. Namun saudara, mereka tidak menyerah di dalam iman dan percaya kepada Bapak Yahweh. Ketika harapan saudara belum dikabulkan oleh Tuhan, saudara tidak boleh patah semangat. Saudara tidak boleh putus asa kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi saudara harus terus memintanya saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan itu tidak pernah salah. Jalannya itu sempurna. Sebab itu kita harus bangkit saudara. Saudara, dalam perjalanan iman tidak mungkin kita tidak mengalami kekecewaan, dan itu sesuatu yang lumrah saudara, karena kita masih manusia saudara. Karena kita berharap tidak semua yang kita harapkan itu terjadi sebagaimana yang kita inginkan saudara. Seringkali saya juga berdoa, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Sampai sekarang juga Tuhan kadang nggak kasih tuh, tetapi kita tidak boleh patah semangat saudara. Itu sebabnya saya tidak jarang bertemu dengan orang-orang yang kecewa dalam kehidupannya, dan apa yang mereka harapkan yang tidak menjadi kenyataan saudara. Nah dalam Yohanes 5 ada kisah tentang seorang yang lumpuh yang sudah berapa tahun saudara? 38 tahun di kolam Bethesda saudara. Suatu hari Yesua datang kepada orang tersebut dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara, pada waktu saya merenungkan kisah ini, pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Apakah gunanya bertanya kepada orang yang sudah lumpuh 38 tahun tidur di samping kolam Bethesda itu saudara? Menawarkan solusi 38 tahun dia berharap
di situ, saudara. Sudah 38 tahun dia berharap di situ. Apa gunanya bertanya pada orang yang sudah 38 tahun lumpuh? Tentu dia berharap. Gak perlu ditanya, pasti dia berharap. Apakah engkau mau sembuh? Orang ini pasti akan jawab, ya pasti gua mau sembuh. Tentunya dia mau sembuh, gitu loh saudara. Tapi yang menarik sekali saudara, dikatakan Yesua tahu keadaan dia, dan Yesua bertanya saudara. Kemungkinan besar tebakan saya bukan karena dia tidak mau saudara, bahkan bukan karena dia tidak percaya. Dia masih percaya. Dia masih percaya akan kuasa mujizat Tuhan saudara. Karena kalau dia tidak lagi punya iman, tidak mungkinkah dia masih berharap atau bertahan pada tempat yang di kolam itu saudara. Gak mungkin 38 tahun dia tetap di situ untuk berharap saudara, kalau tidak punya iman saudara. Masalahnya bukan iman lagi saudara, karena dia 38 sudah bertahan dengan percayanya dia saudara. Masalahnya yang ada sekarang ini adalah pengharapannya saudara. Saat dia menjawab pertanyaan Yesua, dia katakan, bukan gak mau Yesua, tapi gak ada orang yang mau menolong. Kalaupun ada orang yang mau menolong, bukan orang yang pertama untuk apa itu namanya, nyemplung di kolam itu saudara. Mungkin udah ketinggalan dengan orang-orang yang sehat saudara. Nah saudaraku yang terkasih, dari kata-kata saya yang dapat saya tangkap itu rasa kecewa yang sangat mendalam di dalam hidupnya saudara. 38 tahun berharap untuk bisa sembuh, tapi tidak ada yang menolong. Pasti kecewa saudara. Nah demikian juga dalam perjalanan iman saudara. Saya temukan banyak orang, anak-anak Tuhan yang masih percaya bahwa Bapak Yahweh itu baik, Tuhan itu berkuasa. Hanya saja mereka capek, lelah, tidak yakin bahwa kebaikan Tuhan itu akan sampai di dalam kehidupan kita saudara. Paham ya saudara ya? Mungkin mirip dengan yang ada di kolam Bethesda itu saudara. Tiap hari dia melihat orang lain itu mengalami mujizat. Tiap hari dia melihat orang lain itu mengalami kesembuhan, tapi bukan dia saudara. Tuhan masih ada, Tuhan masih bekerja, tapi bukan untuk aku, gitu loh. Paham ya? Kita percaya Tuhan, Tuhan itu baik, tapi kita selalu seringkali melihat orang lain dibantu oleh Tuhan, doa-doanya dijawab, tapi bukan untuk aku. Itu mungkin yang ada di orang lumpuh ini saudara. Saudara, mungkin dalam keadaan seperti itu, mungkin saudara saat ini capek, saudara lelah, saudara kecewa. Saya tahu untuk saudara bangkit itu ada resiko saudara. Untuk saudara bangkit itu ada resiko. Kalau saudara hari ini mengambil keputusan tidak kecewa, resiko tetap ada di depan kita saudara. Daripada ambil resiko kecewa, mendingan kita sukacita saudara. Seperti orang yang lumpuh 38 tahun ini saudara. Dia jawab apa? Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong saudara. Yesua sama sekali bukan tidak peduli, tapi Yesua tidak menanggapi kekecewaan orang itu saudara. Jadi kita jangan pernah kecewa saudara. Saudara, Yesua cuma bilang apa pada orang yang lumpuh itu? Bangkit, angkat tilammu. Bangkit dan angkat tilammu. Saudara bisa bayangkan 38 tahun sudah mencoba bangun, bukannya tidak pernah dia lakukan, dia lakukan. Saya yakin setiap kali dia lihat air bergelombang, dia berusaha bangkit, tapi tidak bisa. Belum pernah berhasil bangkit karena lumpuh dan tidak ada yang menolong saudara. Apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini saudara? Apa yang dia coba
adalah segala sesuatu yang dia sudah coba berulang kali, saudara. Tapi mujizat terjadi pada hari itu. Pada saat dia mencoba kembali, mujizat terjadi pada hari itu, saudara. Saudara tidak pernah tahu kapan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara terus harus mencoba lagi. Mungkin tidak langsung hari ini saudara berdoa kemudian mujizat itu terjadi. Mungkin bulan depan pun mungkin enggak. Tapi kalau saudara berjanji untuk tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah menyerah, dan saudara berani mengambil resiko untuk terus mencoba, saya percaya Tuhan akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya percaya kebaikan Bapak Yahweh yang jalannya sempurna akan bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, wanita yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Harus keluar dari persembunyiannya, mengambil resiko demi untuk bertemu dengan kesembuhannya, resiko untuk gagal di tengah jalan. Saudara tahu nggak? Di konteksnya ini, kalau dia ketahuan sakit pendarahan dan dia ada di depan umum, di banyak orang, untuk menajiskan semua orang, dia pasti akan apa, saudara? Dia pasti akan mati, saudara. Dia pasti akan dihukum mati, saudara. Itu sebabnya resiko tetap ada di depan kita untuk kita mencoba dan kita bangkit kembali, saudara. Jadi kita jangan putus asa, saudara. Tapi kalau saudara melakukannya dalam kebenaran dengan iman percaya, saya percaya Tuhan akan memberikan benih. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan firman pada saat saudara membutuhkan ketaatan, maka apa yang saudara rindukan dan apa yang Tuhan inginkan bagi saudara itu akan tercapai dan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Bagaimana kalau kita ada di zona merah, saudara? Kasih yang teruji, saudara. Coba kita buka 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Kemudian kita buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Ini saatnya kita memperdalam pengenalan iman kita kepada Tuhan, saudara. Dan kita sedang diuji sendirian, saudara. Kita kan masing-masing sedang diuji nih, saudara. Saudara, seluruh dunia saat ini sedang dipaksa untuk berurusan dengan Tuhan sendiri-sendiri, saudara. Kita diuji tidak selalu bergandeng-gandengan, saudara, enggak. Walaupun secara umumnya kelihatannya sama-sama ya, tetapi ketika kita diuji Tuhan, kita sedang sendiri-sendiri, saudara. Tadi di ayat 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam ayat yang ke-16 diberi rahasianya, saudara. Dikatakan apa di ayat 16-nya? Dan kita telah mengenal dan telah mengimani kasih yang Elohim miliki di dalam kita. Elohim adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Elohim, dan Elohim di dalam dia. Nah saudara, hari-hari ini saudara sedang diuji keberadaan saudara. Apakah saudara tetap tinggal di dalam dia? Kalau saudara tinggal di dalam dia yang adalah kasih, maka kasih itu akan menyelimuti saudara, dan di dalam kasih itu tidak ada rasa takut, saudara. Wow, saya katakan takut itu manusiawi, saudara. Tetapi jangan menjadikan takutnya itu secara berlebih-lebihan, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini pada saat kita sedang diuji,
kita temui Yesua setiap hari. Di saat saudara sendiri, temui dia, saudara. Pasti Tuhan Yesua mau ditemui, saudara. Saya yakin Yesua tidak akan pernah meninggalkan saudara, dan dia akan menyatakan dirinya kepada saudara karena dia adalah kasih, saudara. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita sedang dipaksa untuk kita tinggal di rumah sendirian, perbanyak berdoa, saudara. Nah saudara, saya ingin menutup khotbah saya pada siang hari ini, pada saat saudara mungkin di hari-hari mendatang menekuni, saudara bisa melewati badai yang ada dengan iman, pengharapan, dan kasih yang teruji. Coba kita baca, saudara, Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 2 sampai 4. Mazmur 18 ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan, dan dia berkata, aku mengasihimu ya Yahweh kekuatanku. Yahweh adalah batu karangku dan bentengku dan penyelamatku. Elohimku batu karangku, aku berlindung padanya. Perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Aku akan berseru kepada Yahweh yang layak dipuji, maka aku diselamatkan dari musuh-musuhku. Saya akan lompat ke ayat 31. Elohim itu jalannya sempurna, firman Yahweh itu murni. Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah saudara, biarlah melalui pendengaran khotbah pada siang hari ini, bahwa Bapak Yahweh menjadi pembela saudara. Bapak Yahweh menjadi sumber kekuatan dan damai sejahtera buat saudara. Dan saya harap apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat menolong saudara untuk saudara menata kehidupan keluar dari kondisi dimanapun saudara berada. Amin saudara. Amin.